Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan teman saya, Fatimah Zahrotunisa, akan mempresentasikan hasil final project mata kuliah Desain Manajemen Jaringan, yaitu dengan judul Analisis dan Desain Manajemen Jaringan pada SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Zara Ramadhani dengan NPM 155. Dan perkenalkan, saya Fatimah Zahrotunisa dengan NPM akhir 156. Yang pertama, pendahuluan. Penelitian ini menyoroti pentingnya jaringan komputer yang berkualitas tinggi dalam era teknologi modern. Sebuah jaringan yang berkualitas baik harus mematuhi standar produksi yang ketat dengan menekankan antarmuka standar, fungsionalitas rute alternatif, dan perangkat lunak yang konsisten. Selain itu, aspek kritis lainnya termasuk penyediaan bandwidth yang konsisten, kontrol yang efektif terhadap jitter dan delay, serta manajemen lalu lintas data untuk memastikan bahwa lalu lintas prioritas tidak mengganggu aliran data lainnya. Menyadari peran krusial jaringan dalam hampir semua aspek teknologi, termasuk pendidikan di sekolah, diperlukan infrastruktur yang kokoh dan efisien guna mendukung keberlangsungan operasional yang lancar. Kemudian studi kasus dalam penelitian kali ini yaitu SMA 17 Agustus Surabaya. Berdasarkan hasil kunjungan dan wawancara kami, kelemahan desain jaringan dari SMA 17 Agustus Surabaya ini yaitu tidak adanya subnetting, sehingga menimbulkan gangguan ketika jam-jam sibuk dan itu merugikan para guru yang membutuhkan jaringan yang stabil. Kemudian metode dan batasan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode PPDIOO sebagai pendekatan utama. Dengan fokus pada perencanaan desain, metode ini bertujuan untuk merancang jaringan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fokusnya pada penggunaan subnetting di SMA 17 Agustus 1945 Surabaya. Batasan penelitian ini terletak pada aspek teknis infrastruktur jaringan tanpa melibatkan aspek non-teknis seperti kebijakan sekolah, memungkinkan pengembangan solusi yang praktis dan sesuai dengan kebutuhan jaringan di sekolah tersebut. Kemudian ada analisis requirement yang identifikasi perubahan yang pertama yaitu melakukan subnetting jaringan yang membagi IP berdasarkan jenis pengguna untuk memisahkan jaringan menjadi bagian-bagian yang terpisah dan aman. Yang kedua, memastikan kebutuhan bandwidth yang cukup untuk setiap jaringan LAN pada masing-masing lantai. Yang ketiga, melakukan konfigurasi IP dengan metode DHCP untuk tujuan efisiensi dalam pembagian alamat IP. Yang keempat, melakukan penataan ulang yang lebih terstruktur dengan hierarki yang jelas antara perangkat, mulai dari server hingga perangkat di setiap lantai untuk memfasilitasi efisiensi dan keterkelolaan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ini adalah requirement map yang telah kami buat berdasarkan hasil wawancara dan juga survei yang kami lakukan. Di sini ada di SMA 17 ini, SMA 17 Agustus ini ada satu gedung utama yang terdiri dari 6 lantai. Dan ini adalah denah requirement map dari lantai 1. Difokuskan jaringan difokuskan pada lab komputer 1, lab komputer 2. Sedangkan ruangan lainnya diberi access point untuk user. Next. Kemudian lantai 2, jaringan difokuskan pada ruang lab komputer 3, kemudian ruang tata usaha atau TU, kemudian juga ruang guru. Dan ruang meeting, ruang BK diberikan access point. Next. Dan lantai 3 sudah masuk ke wilayah kelas. Di lantai 3 ini ada perpustakaan yang terdapat beberapa PC, sejumlah 10 PC menggunakan jaringan LAN. Dan kemudian ada ruang server juga. Di sana terdapat 3 PC. Kemudian di ruang kelas nanti tiap ruang kelas akan diberi satu access point untuk sekitar 40 user. Next. Kemudian lantai 4 hampir sama dengan lantai 3 ada 6 ruang kelas yang dipasang access point. Kemudian ada koperasi siswa yang nantinya akan dipasang 30 PC user menggunakan jaringan LAN. Kemudian koperasi siswa yang
kedua dan ketiga dipasang satu access point. Next. Untuk lantai 5 sama ada 6 ruang kelas, kemudian ada lab fisika akan diberikan satu access point juga, dan juga ruang meeting yang akan diberi satu access point juga. Next. Dan yang terakhir lantai 6 di sini ada gudang-gudang dan ada aula. Di sini kami akan memberikan 5 access point untuk keperluan user karena berdasarkan hasil wawancara di aula itu biasanya dibutuhkan jaringan WiFi karena biasanya ada tamu untuk rapat atau seminar seperti itu. Next. Ini adalah subnetting. Kami bagi per lantai areanya. Jadi switch routing dari switch ke router ke switch. Ini lantai 1 ada IP 192.168.0 sampai akhirnya titik 2.1. Kemudian lantai 2 ada 3 sampai 6. Lantai 3 ada 7 sampai 9 bit ketiganya. Kemudian lantai 4 ada 10 sampai 11. Lantai 5 ada 12, lantai 12 bitnya. Dan lantai 6 bitnya ke 13. Next. Nah, ini ada desain jaringan yang kami buat. Server akan menyambung ke Cloud City atau ESP, Internet Service Provider, yang mana SMA 17 ini menggunakan provider dari Jatayu. Kemudian akan masuk ke DSL modem dan akan diteruskan ke router utama. Router utama ini akan menyambung ke router-router lain sebanyak 6 buah. Ini mewakili setiap lantai. Jadi setiap lantai ada routernya, kemudian setiap router itu nanti akan menyambung ke beberapa switch untuk menangani jaringan LAN ataupun jaringan yang menggunakan access point. Next. Berikutnya kami akan melakukan simulasi dan uji program yang telah kami buat di Cisco. Nah, ini adalah gambaran program desain jaringan yang telah kami buat di Cisco. Di sini ada servernya, cloud ISP-nya, kemudian DSL dan router utama. Ini router utamanya. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah router di setiap lantainya. Sekarang kita akan coba untuk melakukan tes koneksi dengan add simple PDU ini. Kita coba misalkan dari PC ini ke PC ini. Fail, kita coba sekali lagi. Sukses. Kemudian kita coba misalkan smartphone ini ke PC ini. Sukses. Dan kita coba server ke router utama. Sukses. Kita delete dulu. Kemudian kita coba isi ini ke router yang pertama. Smartphone yang di router pertama. Sukses. Dan kita coba smartphone di router 6 ke isi di router 3. Sukses. Dan kita coba router utama ke mana ya? Isi di router 2. Sukses. Dan kita coba router 1 ke router 5. Sukses juga. Kemudian kita coba lagi PC di router 3 sesama PC router 3. Sukses. Dan yang terakhir kita coba PC di
router 1 ke smartphone di router 6. Sukses. Itu tadi presentasi dari final project mata kuliah Desain Manajemen Jaringan kami. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.